kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan Fadel Bajideh memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, Fadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali Fadel sendiri. Pengacaranya, Razman Nasution, mengungkapkan bahwa Fadel shock setelah mengetahui dirinya harus mendekam di penjara. Meskipun demikian, Razman menambahkan bahwa Fadel berusaha untuk tetap tenang dan menerima nasibnya. Bahkan sebelum ditahan, Fadel sempat meminta waktu untuk merokok. Razman juga memastikan bahwa Fadel tidak menangis saat mengetahui dirinya ditahan. Ia hanya meminta waktu untuk merokok dan menyelesaikan semua urusan administrasi. Razman kemudian berpesan kepada Fadel untuk beristirahat dengan tenang di tahanan. Ia juga meminta hal yang sama kepada keluarga Fadel termasuk ayah dan kakaknya. Kasus ini bermula dari laporan Nikita Mirzani yang menuduh Fadel melakukan tindak asusila terhadap anaknya. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya menetapkan Fadel sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua kan lihat berita, terus ada kabar si Kodel jadi tersangka. Langsung gua langsung mikir gini, lah kliennya tersangka, pengacaranya juga calon tersangka. Terus gimana itu konsepnya, Kodel? Gimana coba konsepnya kalau kayak begitu? Kemarin petentang-petenteng lo. Makanya kalau nyewa pengacara Del, minimal tuh yang bersih dari kasus gitu loh. Lo kemarin nggak lihat ada yang naik ke atas meja saat persidangan tuh, pengacara lo itu. Gimana sih? Gue baru kali ini lihat kliennya jadi tersangka, pengacaranya juga punya masalah. Coba tuh, aduh Kodel, maaf ya, kok jadi ngangkat. Breaking news, sekarang Fadel Bajideh udah tersangka. Fadel tersangka atas laporannya Nikita Mirzani 7 bulan yang lalu dan akhirnya sudah menemukan titik terang. Tapi kenapa sih dia bisa sampai ditangkap? Kasih tahu Far. Jadi Fadel itu dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual dan juga abortion terhadap anak di bawah umur, dimana anak itu adalah pacarnya sendiri, si Loli. Banyak banget yang bilang, kan mau sama mau, kan suka sama suka, kenapa malah ditahan? Nih gue kasih tau ya guys, kalau orang dewasa di atas 18 tahun berhubungan sama anak di bawah 17 tahun, mau gimana pun itu tetap salah di mata hukum. Mau itu suka sama suka, mau sama mau, even lo dipaksa sama anaknya sekalipun, lo sebagai orang dewasa lo yang bertanggung jawab dan ada peraturan yang mengatur itu. Di kasus ini Fadel itu terkena pasal berlapis. Yang pertama, Fadel itu kena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Walaupun atas dasar konsensual kalian berdua, anak di bawah umur itu dianggap belum punya tingkat emosional yang cukup. Jadi dia itu gampang dimanipulasi, gampang untuk disetir gitu istilahnya. Nah, terus ini adalah part yang bikin gue sedih banget sih. Fadel itu diduga terbukti menyuruh Loli untuk abortion sebanyak 2 kali. Dari awal sih sebenarnya gue nggak mau terlalu bahas dramanya Loli ini, karena satu sisi menurut gue dia super kasihan karena keluarganya, love life-nya dan karakternya dan segala macam. Tapi kalau untuk kasus ini menurut gue bisa meningkatkan awareness untuk kalian-kalian di luar sana. Jadi cewek jangan tolol. Pokoknya sekarang Fadel udah ditahan dan katanya dia ditahan selama 20 hari. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Bisa joget-joget nggak ya? Mari kita joget. Fadel masuk penjara, akhirnya drama Kang Semir main cinta-cintaan ini selesai juga. Ini kan yang kalian semua tunggu-tunggu, akhir seperti ini kan yang kalian semua nanti-nantikan. Aduh, udah ya Fadel, udahan nih main artis-artisannya, lu ngedance aja deh di dalam penjara. Siapa tahu banyak yang mau join nih kan. Nih buat yang kemarin pada ngomong, mana ada orang tua bongkar aib anaknya, orang tua kok ngejelek-jelekin anaknya. Guys, dia itu bukan ngejelekin, tapi dia itu speak up. Supaya apa? Supaya pelaku yang nyuruh anaknya abortion itu ketangkep. Karena kan emang harus seperti itu kan caranya kan, dia harus ngomong, harus speak up
supaya orang yang semena-mena sama anaknya itu ya ketangkep lah, nggak lepas gitu aja, nggak bebas gitu aja. Jadi itu bukan aib, tapi lebih ke speak up. Makanya kalian kalau belum jadi ngerasain jadi orang tua, jangan ikut campur deh, jangan repot deh masalah orang tua lain ngajarin anaknya kayak gimana. Namanya orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya, nggak pengen anaknya kenapa-napa. Gimana pun juga pasti dia bakal perjuangin apapun untuk anaknya. Satu lagi terakhir buat Loli, udah ya Lol, yang anteng-anteng aja ya Lol, jadi anak baik eneng, pulang ke rumah, lu cekot-cekotan Shopee aja, lu bisa makan enak lagi, OTW glowing lagi ya Lol. Satu lagi, lebaran ini Loli nggak makan kue sisa. Gue bingung deh sama si Fadel. Harusnya dia datang ke Polres itu cukur dulu kayak rambutnya. Gue takutnya tuh rambut tuh ada kutunya. Nanti kalau ada kutunya nyebar jadi virus jadi wabah kutu di tahanan gimana? Coba udah tahu zaman sekarang tuh lagi banyak virus di mana-mana. Nah, MPV lah atau apa, masa ada virus kutu Fadel nantinya kan nggak lucu. Aduh Fadel. Nah ini nih pelajaran ya, mungkin Fadel itu salah satu orang yang memanipulasi korbannya seperti si Rolly ini. Sampai si Rolly sendiri kelihatannya nggak sadar dengan apa yang dia lakukan sendiri akibat ulah si Fadel. Gue curiga si Fadel ini pakai ilmu mistik kayak gitu loh, bener untuk memperdaya si Rolly. Karena aneh gitu, Rolly itu punya ibu Nikita Mirzani, begitu kuatnya, pesonanya, begitu ada nama, tapi kok tunduk sama orang ini gitu. Aneh bener nggak sih kayak gitu? Semoga apa yang jadi keputusan pengadilan nanti, Fadel ini bisa jalani dengan baik dan jadi jadi introspeksi diri di dalamnya. Fadel bisa juga di dalam penjara nanti tuh coba latihan lagi gerakan-gerakannya supaya nggak monoton. Oke? Fadel, lain kali jangan melakukan hal itu lagi kepada orang lain ya. Kasihan cewek-cewek lain kalau misalkan hanya untuk dipakai lah, hanya untuk apalah kayak gitu, untuk keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, itu nggak bagus. Sebagus apapun, setenar apapun nama kamu, sekaya apapun nama kamu, itu bisa jatuh. Nih buat netizen juga, saya kasih tahu, sekarang sudah mulai terbuka satu persatu nih, di mana pihak-pihak yang salah, pihak-pihak yang bikin kericuhan, mereka masuk satu persatu. Seperti Isa Sega itu kan dia masuk. Terus yang kedua si Rasman sama si Firdaus dibekukan. Terus yang ketiga si Fadel ini yang kelihatannya lepas, bebas gitu ya, seperti yang tidak bersalah, akhirnya juga tetap tersangka, tetap ditahan juga. Nah ini masih ada kasus-kasus yang lain nih seperti Agus Salim, kasus-kasus yang Doktif. Kita tinggal lihat tunggu mainnya, karena penantian kita selama berbulan-bulan ini nih mengetahui pastinya seperti apa kelanjutannya, itu pasti akan selalu berakhir mana yang benar loh ya, karena pihak kepolisian itu tidak gegabah dalam menetapkan seorang tersangka. Ini artinya juga sebenarnya saya juga agak sedikit tanda tanya nih, kenapa harus viral dulu baru pihak kepolisian tuh bisa berjalan dengan baik? Kalau tidak viral kesannya lambat. Nah ini bahan introspeksi juga buat pihak kepolisian ya. Oke? Pasca penetapan Bang Fadel sebagai tersangka dugaan agozila pada anak di bawah umur, anak perempuan di bawah umur, apresiasi ya semua pihak yang memang menangani kasus ini, terutama Polres Jakarta Selatan yang benar-benar menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur dan juga perempuan dari kekerasan bentuk apapun, termasuk juga tindakan agozila. Concern mengikuti kasus ini bukan karena melihat sosok ibunya, anaknya atau siapapun itu ya, aku lihat dari konteks permasalahannya. Karena kenapa? Karena banyak banget sebetulnya kasus-kasus di luar sana yang mana orang tua memiliki anak yang sudah menjadi korban agozila tindakan orang dewasa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak banget berpikir kalau saya laporkan ya tindakan yang terjadi pada anaknya ke pihak kepolisian itu akan mengcounter ke dirinya. Jadi mungkin mereka merasa percuma ngapain gitu. Akhirnya mereka ya sudah, mereka menerima permasalahan yang terjadi, kondisi yang terjadi. Ya banyak juga yang pada akhirnya anak-anak nggak bisa survive untuk lanjut gitu ya, pasrah dengan apa yang terjadi pada anaknya ya. Dan nggak banyak juga anak-anak yang mengalami depresi yang berkepanjangan ya, yang mereka nggak mau melanjutkan sekolah, mereka nggak mau keluar rumah, bahkan berakhir pada tindakan yang tidak diinginkan. Jadi ini juga semacam warning ya, bahwa penegakan hukum di Indonesia terhadap agozila anak di bawah umur itu benar-benar diseriusi dengan baik. Kayaknya kalau peradilan seperti ini ya, untuk dugaan kasus agozila ya atau kaitannya dengan organ reproduksi lah ya, itu biasanya tertutup ya.
Dan mudah-mudahan lancar prosesnya dan pelaku bisa mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan regulasi yang ada. Dugaannya bukan cuma dugaan Agozila, tapi juga dugaan ya menghilangkan nyawa. Concern saya selanjutnya juga, saya pernah bikin VT yang mana saya membantu proses otopsi ya bayi-bayi yang dilakukan oleh orang tuanya yang benar-benar miris banget gitu. Jadi ini harus kita kawal sampai selesai, sampai kelar ya. Ini juga kalau bisa di up di seluruh media. Kamu jangan berantem. Ada kucing lagi berantem tuh, lagi bikin VT di luar memang sih. Kalau bisa ini di up di media biar pelaku-pelaku yang udah melakukan atau calon pelaku tuh ada rasa kan, pasti ada rasa kan untuk melakukan tindakan itu. Takut tidak mau melakukan hal itu karena sanksi hukumnya jelas, komitmen kepolisian jelas, stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan ini jelas ya, tegas.